Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Eka. Kali ini aku dan suamiku akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman kami 10 tahun menikah di usia muda. Semoga obrolan kami ini bisa menjadi insight teman-teman untuk bertanya ke diri sendiri apakah sudah siap menikah di usia muda atau nanti dulu deh ya. Setiap orang memiliki standar, saya pun memiliki standar pendidikan yaitu ingin menyelesaikan S2 karena bercita-cita ingin menjadi dosen. Tapi kemudian di usia 20 saya bertemu dengan calon suami saya ini dan dia meyakinkan untuk menikah saat itu juga. Kemudian saya ragu ya apakah harus saat ini atau menunggu selesai S1. Tapi ternyata Allah berkehendak lain ya. Akhirnya kami menikah di usia 20 tersebut, tepatnya di semester 5. Nah sekarang enaknya kita tanya langsung deh sama suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada saat itu memang kita memiliki sebuah perbedaan pandangan lah tentang konsep pernikahan di usia dini atau usia muda. Dan memang dalam saya meyakinkan keluarga pada saat itu tentunya banyak sekali tantangan, banyak sekali challenge gitu ya, bagaimana saya bisa meyakinkan untuk mendapatkan istri saya ini bisa menikah sesuai dengan apa yang ada di konsep saya pada saat itu. Prinsipnya saya ingin menjadikan apa yang saya lakukan itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang menjadi alasan mengapa saya mengajak dia untuk menikah. Karena pada saat itu saya pun tidak ingin melakukan sebuah hubungan komunikasi yang terlalu jauh sementara belum ada status yang halal ataupun status yang memang betul-betul bisa menjadikan itu menjadi ibadah. Akhirnya orang tua pun dengan izin Allah dimudahkan, digerakkan hatinya untuk memberikan izin kepada kami pada saat itu untuk menikah. Tapi satu hal yang Umi ingat saat itu adalah Umi bertanya ke diri sendiri apakah Umi benar-benar siap menyelesaikan kuliah tepat waktu sambil berstatus seorang istri. Karena memang menikah itu bukan pelarian ya, kita lagi suntuk kuliah lalu kayaknya enak nih nikah muda gitu, nggak seperti itu. Karena kita pasti bertambah tanggung jawabnya, terus juga keluarga bertambah ya, orang tua juga bertambah, jadi otomatis itu ada kewajiban ya, melahirkan kewajiban-kewajiban lain yang harus kita penuhi juga gitu. Tapi sekali lagi menikah adalah ibadah. Tentunya kita ingat ya, fastabiqul khairat, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau memang sudah ada pria soleh yang datang, ya kita berusaha istikharah dan memilih untuk jalan yang baik bersama pilihan kita. Buat teman-teman yang masih memiliki cita-cita yang tinggi, jangan beranggapan bahwa menikah itu menghambat cita-cita kita. Ada baiknya juga kita bicarakan di awal bersama pasangan bahwa mimpi kita ini setelah menikah ingin A, ingin B, ingin C. Jadi itu sudah terukur di awal. Jangan sampai mimpi kita itu ternyata berbeda juga dengan pasangan, Bi. Maksudnya kitanya tuh mau ini ternyata pasangan kita pengen kalau kita tuh seperti ini gitu. Jadi ada baiknya juga dibicarakan baik-baik di awal. Jadi sudah ada komitmen bersama. Tentunya sih ada adjustment penyesuaian antara keinginan kita dengan tujuan membangun rumah tangga. Jangan sampai keinginan kita pun juga tidak searah dengan tujuan rumah tangga tersebut. Karena seperti yang Buya bilang ya, kalau sudah menikah itu bukan lagi tentang aku, tapi ini tentang kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada
romantisme yang lebih indah bagi dua orang yang saling mencintai selain menikah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dengan nikah, insya Allah yang dilakukan pada saat pacaran itu menjadi nilainya ibadah. Tetapi ketika tidak ada pernikahan, tidak ada sesuatu ikatan, maka itu masih kategori maksiat. Nah, kalau sudah menikah pastinya kita juga banyak diskusi dengan pasangan ya Bu ya. Lalu juga banyak berkompromi juga dengan keadaan, karena kita sudah bukan masing-masing tapi kita itu satu. Jadi tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Apalagi sudah ada imam, bagi yang perempuan itu kita makmum, jangan apa-apa ngambil keputusan sendiri gitu. Pasti harus seizin suami juga. Tentunya menjadikan hidup ini lebih terarah. Iya, terarah, punya cita-cita bersama. Menarik pada saat setelah kita menikah, kemudian istri saya ini memposting sebaik-baik wanita adalah yang maharnya sedikit gitu. Artinya memang Siti Khadijah itu maharnya luar biasa dari Rasulullah, unta-unta yang bagus, kemudian juga perhiasan dan lain sebagainya. Tapi kalau ini dijadikan standar, mungkin buat laki-laki yang belum memiliki aset sebanyak itu mungkin jadi penghambat. Nah, jadikan pernikahan itu sebagai penghambat. Dengan menikah, seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di mana ayat ini mengingatkan bahwa dengan pernikahan itu adalah akan mendapatkan ketenangan. Nah, kalau buat yang masih ngumpet-ngumpet, kemudian juga galau, dosa dengan apa yang dilakukan pada saat pacaran, solusinya adalah menikah. Karena menikah itu jadikan hati kita tenang, tentram, sakinah, mawaddah, warahmah itu ya didapetin ketika pada saat sudah melakukan pernikahan. Dan Allah juga menjamin rizki ya Bu. Ya, rizki itu akan terbuka dengan sendirinya pada saat kita sudah yakin bahwa setiap rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, jangan takut juga ketika punya anak itu sudah membawa rizkinya. Jadi ketika kita punya anak bukan berarti rizki kita segitu aja, enggak. Tapi Allah sudah membarengkan dengan lahirnya anak kita, keturunan kita yang soleh, yang solehah, itu juga membawa rezekinya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Artinya terus bertambah. Makanya ada prinsip dulu, banyak anak, banyak rezeki. Nah, kalau tadi sudah berbicara tentang rezeki yang memang Allah jamin setelah menikah dan kemudian menjadi halal, bagaimana dengan kesiapan psikis dan mental pasangan-pasangan muda ya Bu ya? Karena ini yang justru paling penting, bagaimana pernikahan itu akhirnya langgeng, harmonis, sakinah, mawadah, warohmah gitu. Karena diperlukan kesiapan yang matang dari pribadi-pribadi tersebut. Betul, karena memang banyak juga di kalangan yang mereka semangatnya ingin nikah muda, tapi kemudian tidak siap secara mental. Ya, semata-mata hanya mengejar halal gitu. Tetapi kemudian persepsi tidak disamakan, cita-cita tidak memiliki tujuan yang sama, perbedaan pandangan yang menyebabkan malah menjadi hambatan dan akhirnya pernikahannya menjadi failed ataupun gagal. Nah, ini yang dihindarkan. Sesuatu yang halal di sisi Allah tetapi Allah marah, yaitu adalah at-thalaq, yaitu perceraian. Jadi jangan sampai ketika seseorang memang boleh, yang namanya cerai itu boleh, tetapi Allah marah terhadap hal itu. Nah, maka buat teman-teman yang pengen banget nikah muda, jangan sampai kemudian harus mengalami hal tersebut. Alhamdulillah dengan saling support, saling mengerti, memahami, ini yang menjadi penyemangat buat kita mempertahankan pernikahan itu sampai akhir hayat dan hanya cukup satu kematian.
yang memisahkan. Kirain cukup satu aja. Ya, emang satu kan. Satu di Jakarta, satu di Bali, satu di Jangan sembarangan. Bukan. Ya, buat teman-teman yang ingin berniat untuk nikah di usia muda, pertama niatkan adalah ibadah kepada Allah. Yang kedua, kita betul-betul harus punya bekal bahwa ibadah yang betul-betul paling lama waktunya adalah pernikahan. Jadi kalau puasa Ramadan nih cuma 30 hari. Nah, nikah ini itu bertahun-tahun dan juga sampai ajal memisahkan baru selesai itu ibadah. Nah, jadi bahwa kita menikah itu adalah suatu ibadah yang panjang perjalanannya. Yang ketiga, ketika punya anak, ketika punya keturunan yang Allah titipkan sama kita, jadikanlah itu ladang amal kita untuk mencetak generasi-generasi Rabbani, penerus dari perjuangan Rasulullah SAW, menjadikan mereka anak-anak yang soleh, yang solehah, yang nantinya kita sebagai orang tua akan dimintakan pertanggungjawaban. Yang keempat, bangun rumah tangga yang betul-betul dicontohkan oleh Rasulullah, yang betul-betul bisa menginspirasi buat anak-anak kita, buat generasi-generasi yang lainnya, bahwa pernikahan itu memang adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang memang memberikan sakinah, mawaddah, warahmah buat siapapun yang sudah menjalankan pernikahan. Bismillah, selamat untuk teman-teman yang ingin melakukan nikah muda, dan tentunya ini suatu hal yang kita juga harus melibatkan Allah dalam setiap pengambilan keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir.